Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang baik ini Bapak akan menjelaskan sebuah materi tentang berita. Materi ini sebelumnya sudah anak-anak catat dan anak-anak tolong sambil menyiapkan atau membuka buku catatan anak-anak. Anak-anakku sekalian, setiap hari manusia itu tidak bisa dilepaskan dari berita. Karena berita ini memuat tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar kita. Syarat utama berita itu ialah berita itu harus dipublikasikan. Peristiwa itu harus dipublikasikan atau disebarluaskan sehingga diketahui oleh banyak orang. Nah, apa itu berita? Berita ialah sebuah peristiwa atau kejadian yang dipublikasikan atau disebarluaskan baik secara lisan maupun tertulis. Nah, karena ini adalah sebuah peristiwa atau sebuah kejadian, maka berita itu harus berupa fakta atau benar-benar terjadi. Dan penyampaian atau penyebarluasan berita bisa dilakukan melalui media elektronik, media cetak, televisi, koran, majalah, atau internet. Fakta dalam sebuah berita yaitu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian dalam berita itu biasanya memuat opini atau pendapat. Tapi pendapat ini biasanya berupa pernyataan dari seseorang atau narasumber. Tetapi pada intinya bahwa berita itu adalah fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Ciri berita yang baik, anak-anakku sekalian, berita yang baik itu memiliki berbagai ciri. 1. Berita harus menarik perhatian. Kalau berita itu menarik perhatian, maka orang akan tertarik untuk mengetahui isi berita, alias dia akan membacanya. Salah satu cara berita itu bisa menarik perhatian adalah buat judul yang menarik. Kalau orang sudah tertarik pada judul, maka dia akan tertarik membaca isinya. Yang kedua yaitu terkini atau aktual. Artinya berita itu harus terbaru. Berita itu harus hangat, baru saja terjadi. Yang ketiga, dipercaya. Artinya berita yang dibuat itu bisa dipercaya. Isinya benar-benar fakta, tidak boleh berbohong, tidak boleh mengada-ada. Yang keempat, berita itu harus jelas. Jelas di sini orang yang membaca itu bisa memahami isi berita dengan baik. Kalimat yang digunakan juga sederhana sehingga bisa dipahami oleh masyarakat. Itulah ciri-ciri berita yang baik. Kemudian ada syarat berita. Berita yang baik atau membuat berita itu memiliki syarat-syarat. Yang pertama, berita merupakan fakta, bukan opini. Yang kedua, data yang disajikan berdasarkan fakta, tidak boleh direkayasa. Yang ketiga, berita bersifat aktual, yaitu terbaru yang tadi Pak Sote katakan bahwa berita harus peristiwa yang teranyar atau terhangat. Yang keempat, berita harus seimbang. Maksudnya dalam penulisan berita tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Yang kelima, lengkap. Maksudnya lengkap adalah berita ini harus memiliki unsur-unsur berita atau pokok-pokok berita yang disebut dengan 5W+1H. Dan yang keenam yaitu sistematis atau urut
Maksudnya, pembuatan berita harus dibuat dengan urutan yang jelas sehingga pembaca tidak kebingungan dalam menangkap isi berita. Anak-anakku sekalian, tadi Pak Soti katakan di dalam syarat berita ada 5W plus 1H. Nah, ini akan Bapak terangkan apa toh itu 5W plus 1H. 5W plus 1H itu juga disebut dengan unsur-unsur berita atau pokok-pokok berita. Meliputi 1. What atau apa, yang kedua who atau siapa, yang ketiga why, mengapa, yang keempat when, kapan, yang kelima where, di mana, dan hanya adalah how, bagaimana. Jadi ini anak-anak perlu pahami supaya anak-anak hafal. Pak Sotik ulangi, 5W. 1. What, apa, maksudnya apa yang terjadi. Who, siapa, siapa yang mengalami dalam peristiwa itu. W ketiga, why, mengapa, mengapa peristiwa itu bisa terjadi. W yang keempat, when, kapan, maksudnya kapan peristiwa itu terjadi. W yang kelima, where, di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir, how, bagaimana. Artinya bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Itu 5W plus 1H. Bapak ulangi, itulah unsur-unsur berita atau pokok-pokok berita. 5W plus 1H. Supaya anak-anak memahaminya, di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah contoh berita yang judulnya terhempas gelombang tinggi kapal barang. Maaf Pak Setik ulangi, terhempas gelombang tinggi kapal barang bocor tabrak karang di Sumeneb. Ini adalah sebuah berita tentang kecelakaan. Untuk bisa mengetahui unsur-unsur berita, maka kita harus membaca berita ini secara lengkap dulu. Tapi untuk mempersingkat waktu, Bapak langsung saja masuk pada unsur-unsur berita atau pokok-pokok berita, yaitu 5W plus 1H. W1 yaitu what, apa itu? Yaitu tentang kecelakaan kapal di Sumeneb. Kemudian W yang kedua, who, siapa yang memberikan informasi, yaitu Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti. W yang ketiga, why, mengapa? Ya, mengapa kecelakaan bisa terjadi? Karena kapal terhempas gelombang tinggi. W yang keempat, when, kapan peristiwa terjadi, yaitu pada hari Jumat 24 Juli 2020. W yang kelima yaitu where, di mana peristiwa terjadi, di perairan Pulau Masalembu, Kepulauan Semenep. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu how, bagaimana peristiwa terjadi. Kecelakaan terjadi berawal dari KM DJO3 yang memasuki perairan selatan Masalembu, kemudian dihantam angin dan ombak besar sehingga kapal terhempas hanyut menabrak batu karang. Jadi ini anak-anak contoh berita dan contoh 5W plus 1H-nya. Semoga anak-anak bisa memahaminya, dan untuk lebih jelasnya nanti akan Bapak ulangi lagi pada pertemuan berikutnya. Sementara ini dulu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.